Update-nya yang terbaru adalah 84 orang mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di setidaknya ada 8 rumah sakit dan kemudian evakuasi terhadap kereta Argo Bromo Anggrek ini telah dilakukan pemirsa alias telah rampung 100%. Sementara itu ketika ditanyai apakah operasional dari jalur kereta ini sudah dapat digunakan, tadi Dirut KAI Bobi Rashidin mengatakan jalur hilirnya memang sudah dibuka dan beroperasi secara normal bahkan sejak tadi malam. Namun untuk jalur hulunya atau yang dilewati oleh kereta Argo Bromo Anggrek KRL dan juga KRL yang terjadi kecelakaan atau terlibat dalam kecelakaan, ini masih harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan akan diperiksa kembali satu persatu komponen dan juga sistemnya terlebih dahulu untuk nanti ditentukan apakah sudah bisa dilalui secara normal atau tidak. Dan kemudian untuk operasional dari KRL komuter lain akan ditutup terlebih dahulu pemirsa. Sementara untuk stasiun layanan terakhirnya maka akan berakhir di stasiun Bekasi. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui informasi terkait dengan korban baik luka maupun meninggal dunia, maka Anda bisa mencari informasi di call center 121. Dan juga ada sejumlah pos tanggap darurat yang dibuka selama 14 hari, yakni di Stasiun Gambir dan juga di Stasiun Bekasi. Itu yang disampaikan oleh Direktur PT KAI Bobi Rashidin. Sementara kalau dari pernyataan Kabasarnas, M. Syafi'i menyatakan bahwa sudah dipastikan tidak ada lagi korban, sehingga total sampai dengan saat ini yang tercatat adalah 14 orang yang meninggal dunia. Dan untuk 14 orang yang meninggal dunia ini pemirsa keseluruhannya adalah perempuan dan tidak ada anak-anak di bawah umur yang menjadi korban alias korbannya adalah dewasa. Dan tadi Kabasarnas juga menyatakan bahwa seluruh operasi dari tim SAR ini selesai dalam waktu kurang dari 12 jam. Yakni sejak kejadian kecelakaan terjadi pada pukul 20.57 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 pagi tadi kurang lebih operasi ini sudah dapat terselesaikan. Dan memang ketika ditanyai proses dari evakuasi gerbong kereta atau lokomotif yang dinilai relatif lama, maka tadi Kabasarnas M. Syafi'i menyatakan bahwa memang ada 5 korban terjepit pemirsa yang berada di gerbong 10, di gerbong KRL, sehingga memang untuk evakuasi lokomotif ini membutuhkan kehati-hatian dan tindakan secara terukur pemirsa, karena butuh penanganan khusus sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap 5 orang korban yang terjepit di salah satu gerbong kereta. Sementara itu, Menteri Perhubungan juga menyatakan bahwa Presiden nantinya akan mengupayakan untuk membangun palang perlintasan dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan kembali bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Joy Jones, yang saat ini berada di Stasiun Bekasi. Selamat pagi, Joy Jones, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di Stasiun Bekasi? Apakah memang keseluruhan dari aktivitas di sana juga sudah mulai berangsur normal? Ya, Jason dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa setelah selesainya tim SAR gabungan melalui Kepala Basarnas menyatakan bahwa proses evakuasi telah selesai dilakukan untuk evakuasi dari korban yang berada di gerbong 10. Maka tadi sama-sama kita saksikan bersama dipimpin oleh Menteri Perhubungan bersama dengan Kepala Basarnas dan juga Dirut PT KAI juga menggelar pernyataan tadi yang sama-sama kita saksikan bahwa proses evakuasi telah selesai. Dan untuk aktivitas sendiri di stasiun Bandung, di stasiun Bekasi ini masih belum diaktifkan. Tadi Dirut PT KAI menyatakan bahwa akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh, tidak hanya sekedar mengecek dari gerbongnya saja atau sudah tidak ada lagi puing-puing yang berada di sekitar dari terminal ini atau stasiun ini, namun akan juga mengecek sinyal dan juga kesiapan dari seluruh infrastruktur atau komponen dalam proses keberangkatan dari kereta, sehingga nantinya pada saat difungsikan kembali stasiun ini proses berjalannya operasional dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Dan Menteri Perhubungan juga tadi menyebutkan bahwa
evaluasi akan terus dilakukan dan hingga saat ini mereka tidak mau menduga-duga apa penyebab dari kejadian ini, masih menunggu dari pihak KNKT untuk nantinya memberikan keterangan resmi terkait penyebab dari terjadinya kecelakaan yang terjadi pada kemarin, tepatnya di pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, dapat kami informasikan hingga saat ini proses sterilisasi gerbong kereta api gerbong 9 dan gerbong 10 masih terus dilakukan dan upaya untuk mengevakuasi masih terus dilakukan. Proses evakuasi tidak seperti kereta jarak jauh tadi yang berjalan cukup lancar karena memang tidak terjadi kerusakan yang parah atau kereta masih bisa ditarik di jalur yang normal. Namun berbeda dengan gerbong 9 dan 10 ini karena memang keadaan gerbong yang sudah ringsek parah sehingga proses evakuasi tidak bisa dilakukan dengan menarik seperti gerbong-gerbong yang lainnya, melainkan harus menggunakan alat khusus yang dapat Anda saksikan juga di layar kaca Anda saat ini. Beginilah proses dari evakuasi gerbong ke-9 dan ke-10. Pemirsa, update yang kami dapat sampaikan bahwa hingga saat ini proses identifikasi dari korban masih terus berlangsung dan pihak PT KAI dan juga Menteri Perhubungan menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian untuk mengidentifikasi dan nantinya akan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk korban meninggal dunia dan korban selamat namun memerlukan perawatan intensif, maka pihak PT KAI juga menyatakan bahwa akan membantu untuk proses dalam proses penyembuhannya dan pemulihannya secara intensif. Jason. Tadi dikatakan oleh Kabasarnas bahwa proses evakuasi ini tadi cukup hati-hati karena ada 5 orang korban yang terjepit di salah satu rangkaian kereta begitu alias di gerbong 10. Nah, bisa Anda ceritakan bagaimana pada saat itu proses mengeluarkan atau mengevakuasi korban itu dari dalam gerbong kereta, butuh berapa lama dan seperti apa waktu itu teknisnya? Ya, Jason dan juga pemirsa, dari total proses evakuasi hingga saat ini sudah lebih dari 12 jam terhitung proses evakuasi dilakukan dan selama 12 jam tersebut proses evakuasi dilakukan bertahap pemirsa. Diawali dengan proses evakuasi dari gerbong-gerbong yang tidak terdampak langsung dari terjadinya tabrakan ini, dievakuasi terlebih dahulu. Selanjutnya baru mengevakuasi penumpang yang mengalami cedera akibat terjadinya tabrakan. Nah, setelah dilakukan proses evakuasi tersebut, barulah tim SAR gabungan berupaya untuk mengevakuasi penumpang yang terjepit dan tidak bisa keluar secara mandiri dari gerbong kereta, tepatnya di gerbong 9 dan 10 yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, pada saat melakukan proses evakuasi tersebut terdapat 5 korban yang terjepit namun masih dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu proses evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat bahwa tidak hanya berfokus pada kecepatan namun bagaimana memikirkan proses evakuasi ini tetap dapat menyelamatkan kelima orang tersebut. Proses evakuasi berjalan cukup sulit pemirsa. Dikerahkan berbagai upaya dari alat-alat yang kami lihat bahwa hampir rata-rata itu alat untuk memotong besi karena seperti kita ketahui bersama bahwa material dari kereta api yaitu besi dan juga aluminium. Oleh sebab itu dalam proses 12 jam tersebut evakuasi dilakukan secara perlahan dan hati-hati untuk menyelamatkan kelima orang tersebut. Pada saat proses evakuasi dilakukan berdasarkan pantauan kami, setelah 5 orang tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat, meskipun pada saat dibawa menggunakan tandu menuju ke ambulan dan selanjutnya diserahkan atau dilakukan pengobatan secara intensif di rumah sakit, korban sudah tidak sadarkan diri karena mengingat bahwa lebih dari 8 jam korban terjepit di dalam gerbong kereta api. Nah, setelah kelima orang tersebut berhasil dievakuasi, barulah proses evakuasi berjalan lebih cepat pemirsa karena tim SAR gabungan sudah selesai berfokus pada menyelamatkan 5 orang selamat dan selanjutnya mengevakuasi korban yang terjepit dalam kondisi meninggal dunia. Tidak terlalu lama, Jason dan juga pemirsa, proses evakuasi dilakukan setelah menyelamatkan 5 orang tersebut. Terdapat 7 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi setelah 5 orang tersebut
dievakuasi dengan kondisi selamat meskipun tidak sadarkan diri. Jason. Joy, kami ingin konfirmasi sekali lagi. Jadi 5 orang yang tadi terjepit dan kemudian dievakuasi, yang Anda pantau kondisinya seperti apa dan kemudian dievakuasi ke rumah sakit mana, Joy? Ya, terkait dengan kondisi 5 korban tersebut, memang pada saat ditandu pemirsa dari gerbong kereta api menuju ke ambulan, kondisinya sudah tidak sadarkan diri, bahkan sudah dibantu dengan alat pernapasan. Dan untuk dilarikan ke rumah sakit mana, kami juga belum mengonfirmasi ke 5 orang tersebut. Namun yang jelas 7 rumah sakit telah disiagakan untuk membantu pengobatan dari korban yang dievakuasi. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, akan berfokus kepada RSPAD terlebih dahulu. Namun jika tidak sanggup atau terlalu besar kapasitas yang diperlukan, maka akan digeser ke rumah sakit yang lain. Jason. Joy, untuk statement yang disampaikan oleh Dirut PT KAI, Bobi Rashidin mengatakan kalau untuk jalur hilirnya sebenarnya itu sudah dibuka dan normal. Jadi kalau Anda amati untuk lajur yang tidak mengalami atau tidak tersendat akibat kecelakaan, Anda lihat apakah kereta jarak jauh masih bisa melintas di situ atau seperti apa, Joy? Ya, kalau di stasiun Bekasi sendiri tempat saat ini saya melaporkan terdapat 2 jalur pemirsa. Bisa dikatakan bahwa kondisinya sudah tidak, kondisinya tidak normal seperti biasa. Memang di gerbong yang satunya lagi atau jalur kedua terdapat kereta api yang melintas, namun sangat jarang, dan juga pada saat melintas dalam kondisi yang pergerakan yang sangat kecil sekali atau sangat pelan sekali. Kami tidak mengetahui apakah gerbong kedua ini atau jalur kedua itu digunakan secara normal ataukah hanya kereta melintas hanya melewati sekilas saja seperti itu, Jason. Namun yang jelas ada beberapa kereta yang lewat, namun sangat jarang sekali. Dapat kami konfirmasi bahwa stasiun Bekasi Timur ini masih belum beroperasi secara normal, Jason. Ya, yang Anda lihat melintas itu kereta apa, Joy? Bisa Anda gambarkan kepada kami apakah itu memang kereta jarak jauh atau komuter? Karena tadi informasinya saya dapatkan bahwa komuter itu masih belum bisa beroperasi dan stasiun terakhir adalah di stasiun Bekasi begitu. Ya, untuk kereta yang melintas sendiri merupakan kereta jarak jauh, bukan merupakan KR, Jason dan juga pemirsa. Maka dari sebab itu diduga bahwa itu hanya melintas saja, namun tidak beroperasi normal seperti biasa. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini kereta api sendiri masih belum bisa beroperasi secara normal karena stasiun Bekasi Timur ini merupakan salah satu jalur untuk menuju ke stasiun yang lebih jauh lagi. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Joy Jones atas laporan langsung Anda. Intinya memang proses sterilisasi masih terus diberlakukan sampai dengan kondisi berangsur normal. Terima kasih Joy Jones atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, kembali kami lanjutkan informasi. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut proses evakuasi sekitar 12 jam dengan penanganan khusus. 14 korban dinyatakan meninggal dunia dan 85 korban dinyatakan selamat. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i berikut ini. Alhamdulillah, saya dari Basarnas dibantu TNI, Polri dan seluruh potensi. Kita telah menyelesaikan operasi SAR dengan penanganan khusus kurang dari 12 jam. Terhitung tadi malam kita sama-sama berduka pada pukul 08.57 terjadi musibah, adanya kecelakaan yang terjadi antara dua kereta, yaitu kereta komuter dengan Argo Anggrek. Dan alhamdulillah dari seluruh korban tentunya dengan penanganan khusus ada beberapa korban yang memang harus kita lakukan tindakan
secara terukur karena memang membutuhkan penanganan khusus. Sehingga mungkin ada sempat dipertanyakan kenapa kereta atau lokomotif tidak langsung ditarik bersamaan dengan gerbong. Saya sampaikan bahwa pada saat itu memang ada 5 korban yang masih dalam kondisi terjepit dan harus kita laksanakan kegiatan retrikrasi atau ekstrikrasi sehingga korban itu bisa kita selamatkan dalam kondisi tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih berat lagi. Jadi itu sekali lagi terima kasih atas rekan-rekan media yang telah mengikuti secara langsung proses evakuasi dan alhamdulillah atas kerjasama dari seluruh unsur bahwa operasi SAR bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tadi pagi dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan kita kembalikan ke home base masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Artinya sudah tidak ada korban lagi di Saya sampaikan bahwa saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Demikian. Pak, ini kan gerbong perempuan. Ini apakah korbannya rata-rata perempuan atau bagaimana, Pak? 100% yang kita evakuasi perempuan. Pak, izin bertanya, Pak. Kebetulan rekan kami menjadi salah satu korban. Tadi kami lihat yang selamat ini ada 2, tadi diangkat dari sini. Kemudian, Pak, apakah ada identitas korban yang rekan kami ini berhijab? Dia warna coklat, pink gitu seperti itu, Pak. Ada untuk informasi lebih lanjut. Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.